Halo guys, apa kabar semua? Terima kasih telah memilih video ini. Jadi hari ini saya mau membongkar rem tromol belakang mobil saya Suzuki Splash tahun 2014. Ini sudah 10 tahun pemakaian, belum saya cek. Jadi setelah saya kendorkan mur pada ban, saya dongkrak aja sedikit untuk melepas bannya. Jadi dongkraknya itu nggak perlu terlalu tinggi, sedikit aja cukup. Kemudian udah kita dongkrak, bannya udah naik, diputer aja biar ngambil murnya itu gampang. Jadi saya mau cek ini remnya seperti apa. Kalau misalnya udah tipis, udah mendekati plat, akan saya ganti. Tapi kalau masih setengah, misalnya ada tulisannya di dalam di rem kanvas itu belum kemakan habis, itu ya udah dibersihin aja. Lanjut setelah kita buka ini dopnya, kita congkel aja ya, kita kendorin dulu sisi-sisinya pakai obeng min yang tajam ya. Nah setelah itu selesai, langsung aja kita congkel, langsung dia terlepas begitu. Setelah itu sebelum membuka tromol remnya, kita kendorkan dulu ini baut asnya dengan kunci 30 ya. Jadi ya pelan-pelan aja, pasti akan kebuka kok. Kemudian untuk tromolnya ini kita congkel juga dulu sedikit-sedikit karena agak keset ya, karena udah lama ini nggak dibuka. Kalau dia udah mulai ada pergerakan, nah kita tinggal tarik. Jangan lupa membuka ini rem tangannya harus dirilis ya, jangan ditarik karena nggak bakalan bisa dia ngejepit. Kemudian ya ini debunya udah tebal, dan saya lihat ini kanvasnya masih tebal ya, masih bisa dipakai. Jadi nggak perlu saya ganti. Saya akan coba bersihkan aja. Nah, langsung aja saya bersihkan dengan engine degreaser, jangan dengan karburator cleaner, salah banget. Karena dengan engine degreaser ini tinggal disemprot aja semua, kemudian tunggu dia mengering, kita semprot dia rata sampai kita yakin. Juga ini tromolnya kita semprot juga. Tromolnya juga masih bagus, belum kemakan. Jadi setelah kita semprot ini, kita akan diamkan dulu beberapa saat begitu. Nah ini kita balik biar turun yang kita semprot tadi. Kemudian setelah dia mengering, nah, kita langsung bilas aja dengan air. Jadi sebegitu mudahnya dengan engine degreaser ini ya, untuk memastikan debu-debunya yang udah rontok itu ya kita kuas-kuas aja ini biar kotorannya turun semua. Jadi ini mudah sekali mengerjakannya, kerjakan sendiri kalau kita merasa bisa, daripada bawa ke bengkel. Lumayan juga ini harganya. Pasti tukang bengkel juga bilang ini ganti aja kanvasnya. Waduh, ya untuk berhemat kan mungkin uangnya bisa digunakan untuk yang lain begitu. Nah setelah dirasa bersih ya, sambil kita cek lagi ya, kemudian kita lap lah, mana yang perlu dilap gitu kan, yang terjangkau kita lap semuanya. Dan pastikan semua itu kering. Kita lap dengan lap yang bersih ya, walaupun itu misalnya kain bekas gini gitu, tapi harus bersih dia biar kotorannya nggak nempel lagi. Itu maksudnya. Di sela-selanya juga itu perlu kita lap sampai kita pastikan dia sudah betul-betul bersih. Lihat nih, itu ada tinggal sedikit lagi minyak-minyaknya. Nah ini tromolnya juga kita siram air ya, kita siram air biar kotorannya juga
turun ya tuh, lumayan ya pemakaian 10 tahun. Ini mobil saya sudah di 93.000 kilometer kurang lebih begitu ya, masih tergolong hemat. eh, Pemakaiannya, mobil nggak terlalu capek. 10 tahun belum sampai 100.000, jadi sebulannya itu nggak sampai 10.000 kilometer begitu. Dan mobil juga saya rawat, saya perhatikan gitu kan. Ini juga kita tromolnya kita lap juga dengan kain bersih atau kain bekas tadi juga bisa. Jadi dengan cara ini kita tahu kondisi mobil kita seperti apa, karena usianya juga yang sudah tidak muda lagi. Nah, lihat, perhatikan, masih bagus kan, piringan di tromolnya itu nggak ada yang cacat, karena memang kanvasnya juga belum kemakan sampai kena plat. Ini mungkin masih bisa dipakai 2-3 tahun lagi menurut perkiraan saya. Kemudian setelah semua kita bersihkan dan kita pastikan sudah kering, kita tempel, kita kasih grease ya, kita kasih grease di asnya itu untuk nanti masuk lahar yang nempel di tromol rem itu. Nah, di laharnya juga kita kasih grease dalamnya, ya nggak perlu banyak ya, secukupnya aja, yang penting dia ada grease-nya, karena kalau banyak juga percuma, dia akan kemana-mana itu nanti setelah kita pakai. Nah, sebelum pemasangan kita cek lagi ini pegas remnya, apa ada kebocoran. Kita lihat kering atau basah atau ada oli. Ke karetnya nggak usah dicongkel-congkel, kita raba-raba aja. Kalau karetnya dicongkel bisa sobek, malah repot. Jadi kalau kita udah yakin nggak ada kebocoran dan semua itu bagus, nah terakhir ini yang perlu ini kita lakukan pengamplasan di kanvas remnya. Amplas tipis-tipis aja biar agak kasar, nggak usah keras-keras. Pokoknya tujuannya biar permukaan kanvas itu kasar lagi gitu ya kan. Amplas satu sisi, kemudian amplas juga satu sisinya lagi secara merata begitu. Nah, setelah diamplas secara merata ini sudah selesai pembersihan rem atau servis remnya begitu. Servis sama pembersihan itu kan ya sama aja, cuman bahasa Inggris aja servis gitu, lain mau perbaikan. Nah, kemudian tinggal kita pasang. Nah, kita sambil cek juga ya, kita putar-putar apakah ada gangguan atau dia tersendat putarannya. Kita pastiin dia masuk tromolnya ini. Setelah itu ya kita kuatkan lagi dia dengan mur asnya. Pastikan ini terkunci dengan baik. Kemudian kita cek lagi, oke, kalau nggak ada masalah. Nah, terakhir kita pastikan lagi pengunciannya yang betul-betul terkunci ya, kita cek lagi, kita putar-putar, kita pastiin oke. Kalau memangnya udah itu, kita pasang lagi dop tromolnya. Terus sisi-sisinya kita ketok aja sedikit, pelan-pelan aja untuk memastikan dia nempel apa enggak. Terakhir kita pasang lagi bannya dan selesailah pekerjaan saya servis atau membersihkan rem tromol belakang. Dan ini sangat mudah sekali kita kerjakan di sela-sela hari libur kita begitu. Kita sempat-sempatin bagaimana, yang penting kita punya kunci-kuncinya begitu sobat. Terima kasih ya telah menyimak video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.